suara truk ngalewat teu naon. Kadang tapi insya Allah kehalangan ku suanten urang, Pak. Sip. Langkah mah dalam mah kali atuh teh, Pak. Kenapa pakai ini teh? Ngetupan, ya Allah Gusti. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi amazing loh, Pak. Pak Jongjon. Ayo damelan. Pak Jongjon itu sakit. Di bulan naon, Pak? Di bulan beberapa bulan ke belakang mau kolaborasi sama ini salah satu mentor saya luar biasa. Gagal terus dan alhamdulillah sekarang rencananya itu kita ada kajian. Cuman karena hari Selasa itu nggak suka kabur, jadi biarkan yang senior yang datang. Pas lihat di grup ternyata Sumedang Kota hujan badak. Plus Pak Totong, yaudah bla bla bla. Pak Ustadz Budi reschedule aja. Oh ya udahlah. Pada langsung ke rumah. Nah, saya perkenalkan Pak Totong. Pak Wilujeng Suping di Ciberem. Luar biasa. Ya teman-teman, Pak sekarang kita ini di mana, Pak? Ini tepatnya di kampungnya Kampung Warung Toge, desanya Ciberem Kulon di sini namanya. Di Denis Motor. Denis Motor. Denis Motor di spesial bengkel rumah langsung dari Pak Totong. Luar biasa. Jadi Pak Totong adalah seorang montir yang luar biasa. Jadi teman-teman yang punya keluhan tentang seputar motor, apapun itu keluhannya langsung ke Denis Motor di Ciberem. Jadi Ciberem Kulon ya, Pak? Kalau teman-teman tahu galian pasir, masuk sedikit kurang lebih 15 meter, Pak. 20 meter. 20 meteran lah, dekat. Di sebelah kanan ada Denis Motor. Itu sekarang kita di sini dan itu punyanya Pak Totong. Tepuk tangan buat Pak Totong. Gagah. Teman-teman gini loh. Langga ketemu dengan Bapak itu kapan, Pak? Sekitar 1-2 tahun yang lalu lah kali ya. Lama apanya? Iya, banget. Duluan Langga, Bapak dulunya di Lariba? Saya dulu. Okay. Saya dulu. Awalnya itu Pak Totong dulu. Berarti Bapak termasuk generasi senior berarti, Pak ya? Ya boleh dibilang senior ya, Pak. Dari awal-awal Agustus 2018 lah. Legend. Berarti sekelas Pak Ketua, Pak Heri, Mbah Yaman, Akiki, ya, sama Pak Erwin. Oh, generasi senior semua, luar biasa. Generasi pupuhu lah. Pupuhu. Jadi dan kebetulan Pak Totong bagian dari Pubdok ya, Pak? Ya. Publikasi Kominfo di Lariba Sumedang. Jadi kalau teman-teman ingin tahu bagaimana kegiatan Lariba, bagaimana rame serunya dan luar biasanya kajiannya, silakan langsung hubungi Facebooknya Pak Totong. Di mana, Pak? Ya. Totong Gurnita. Oh ya, Totong Gurnita. Di IG ada, di Facebook ada. Totong Gurnita. Nanti info lebih lengkap nanti dicantumkan di kolom deskripsi. Luar biasa. Pak, sebetulnya Langga kan dulu pernah ngobrol ya, Pak, di walaupun memang nggak intens banyak. Iya. Ketemu, say hello, beres. Ketemu, say hello, beres. Ketemu, say hello, beres. Jadi belum sampai ke ngobrol yang lebih lama lagi. Lebih intens lagi. Sebetulnya Pak, dulu Langga kaget itu ada ketika Langga main ke sini ke Denis Motor. Jadi teman-teman dulu itu saya ada keluhan di motor saya, kiproknya rusak. Jadi minta bantuan Pak Totong. Dioprak-oprak ternyata harus tetap diganti, Pak ya? Iya, betul. Walaupun bisa diakali, cuman nggak panjang ya, Pak ya? Nggak tahan lama lah. Disarankan untuk diganti, oke. Cuman yang bikin kagetnya itu adalah ketika teman-teman datang ke Denis Motor, ini alat-alat bengkel di Sumedang loh. Ada nitrogen, ada apa nih, Pak, untuk bongkar ban? Tire changer. Kemudian mesin gurinda, mesin potong, mesin bor. Ini bukan setelan bengkel sisi, ini setelan bengkel kota. Itu luar biasa loh, Pak. Itu bagaimana ceritanya loh, Pak? Kita kan mungkin ya seperti Langga gitu, Pak, kan mungkin biasa tamal ban standar lah. Tapi di sini perlengkapan ekstrim banyak loh, Pak. Alhamdulillah. Jadi awalnya sih dulu sekitar 2015-an mungkin ya. 2015-an saya tuh kepikiran pengen usaha nih. Saya kan kebetulan waktu dulu itu kerja di salah satu perusahaan BUMN. Ya. Diikat ya. Nggak apa-apa, nanti dipotong ini, Bapak. Nggak apa-apa, masalah. Neng.
Nanti yang mama nikatin Nah, Pak. kayak di kata Agus. Besok interview. Oh, terima kasih. Oke, Bajak. Kamu di. Kasih ya. Oke, lanjut lagi Pak. Gimana? 2015. Nah, waktu itu tahun 2015 saya kebetulan bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Cilegon, di Banten. Waktu itu perasaan kok masa baru jadi karyawan terus, pengen dong jadi pengusaha gitu kan. Jadi pengusaha. Luar Terus biasa. dari 2015 udah mulai emang kok hobi gitu ya ke alat-alat teknik itu. Saya udah beliin mesin las, udah beliin gerinda, bor segala macam, udah nyicil gitu ya dari 2015. Cuman waktu itu udah bisik-bisik ngajukan resign untuk saya pengen usaha sendiri gitu. Tapi belum di ACC aja waktu itu. Dari 2015, 2016, 2017 itu 3 tahun. masih disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan kantor lah gitu ya, pekerjaan kantor. Nah, pada akhirnya karena mungkin udah waktunya saya resign waktu itu, saya ngajukan lagi 2017 akhir. 2017 akhir saya mengajukan lagi, itu juga agak ditahan-tahan ya, tapi saya hanya kekeh gitu ya. Kekeh itu, Pak. Kekeh. Udah bulat banget, udah hasil isi horoh gitu kan. Luar Saya biasa. harus resign seperti gitu. Alhamdulillah di 1 bulan kemudian di ACC. Nah, 1 bulan itu di bulan Oktober 2017 saya dapat SK resign bahwa saya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Alhamdulillah setelah beres-beres mengurus-ngurus itu sekitar berapa bulan ya, 2 bulanan mengurus-urus administrasi segala macam. Alhamdulillah beres. Nah, di 2017 akhir Desember itu saya udah pulang kampung ke Asli. Sumedang. Oh, pulang kampung? Iya, pulang kampung ke Sumedang. Oh, asli Ciberem. Saya asli lahir di Ciberem. Ciberem Kulon ini. Oh, kayak keren. 52 tahun yang lalu. Cuman memang gini loh, pas ketemu dengan Bapak kan kita notabene pakai bahasa Indonesia. Jadi betul. anggapan langga Bapak itu orang luar Sumedang, tinggal di Sumedang. Mengembara di Sumedang gitu. Kirain seperti ternyata asli Sumedang, Asli putra daerah. lama. Saya Berapa tahun itu, Pak? meninggalkan Sumedang ini dari tahun 87. Oh, Tahun mantap. 87 itu singgah di Jakarta 2 tahun. Dari Jakarta melesatlah ke Banten, di Banten. Cilegon dari 89 sampai 2017, 28 tahun. 28 tuh. Purna bakti berarti Pak ya. bakti. Luar biasa. Sebenarnya belum pensiun sebenarnya. Pensiun saya tuh harusnya sekitar 7 atau 8 tahun lagi. Masih lama, Masih Pak? lama. Luar biasa. Plus juga teman-teman nih, sebetulnya Pak Tanong pernah cerita di belakang layar dulu. Langga sedikit mungkin tambahkan, Pak. Jadi sebenarnya ada iming-iming ya, Pak ya. Artinya ketika Bapak mau keluar teh, dikasih apa dulu, gitu kan, Pak? Dikasih job itu dulu, dikasih keluar dulu. Itu betul. Ya, waktu itu sebenarnya dari mulai dikasih job di luar jobnya sebenarnya, mungkin dikasih job di luar job. Waktu itu dikasih tahun 2010 atau 2011 gitu ya, saya lupa. Itu sebenarnya saya kan basicnya awalnya itu dari teknik sebenarnya. Cuman karena suka iseng-iseng ngoprek-ngoprek komputer, dipercaya katanya suruh iniin ada proyek software di perusahaan saya. Waktu itu tahun 2010 dipercaya untuk mengelola, kan itu software dari perusahaan besar gitu ya. Nah, dari 2010 itu kalau nggak salah beres 2011 Setahun. 1 tahun. Proyeknya sih sebenarnya lama ya, cuma saya berkecimpung di situ, diterjun di proyek itu baru 2010. Nah, 2011 alhamdulillah beres. Nah, kirain waktu itu udah katanya. Ternyata sama beliau-beliau atasan itu, wah katanya daripada nyari-nyari lagi yang lain, udah yang kamu aja ikut lagi katanya, proyek lanjutan gitu kan. Nah, terus akhirnya sampai 2016
2017 itu sebenarnya masih ada gitu ya lanjutan. Cuma lah dilanjutkan malah tungtungna ya. Wah, ya tungtungna. Luar biasa. 2017 tuh satu pabrik lagi nih sebelum kita garap kan. Enggak lah sebenarnya kita. Alhamdulillah yang pabrik ini terakhir ini udah beres. Alhamdulillah 95% atau 98%. Saya bilang udah ini waktunya saya udah harus meninggalkan Cilegon. Luar biasa. Berarti 28 tahun di perantauan berarti Perantauan. Pak. Luar biasa. Sampai-sampai bahasa Sunda itu udah pabelit gitu kan, ya nggak mau bahasa Sunda. Makanya waktu ketemu nggak mau ngomong bahasa Indonesia aja gitu. Jadi Bang, memang sebetulnya mah di kita itu Mbah Yaman ya yang suka bahasa Indonesia. Abah Yaman karena orang Cirebon kan dia. Oh ya Cirebon. Campur juga berarti banyak. Juga. Yang bahasa berarti Bapak Bungkul banyak bahasa Indonesia. Ya, yang bahasa Indonesia saya mungkin yang agak sering pakai awalnya gitu ya. Jadi penyesuaian lagi gitu untuk ngomong bahasa Sunda aja takutnya kasar gitu kan. Kalau mau di Banten bahasa Sunda ada tapi bahasanya agak kasar gitu. Jadi sedikit berbeda dengan bahasa Sunda kita Pak ya. Berbeda dengan bahasa Sunda. Luar biasa. Oh ya teman-teman mohon maaf kalau ada sedikit noise karena di sini kita di samping jalan besar truk yang 24 jam. 24 jam. Ya, serius 24 jam, Pak. 24 jam. 24 jam bawa pasir segitu gede tiap hari. Luar biasa. Jadi tempat Denis Motor ini mudah sekali dikunjungi, diakses. Tinggal langsung ke jalan yang masuk ke Ciberem untuk ke galian pasir, naik 20 meter, di samping kanan ada Denis Motor. Mudah sekali. Jadi teman-teman bisa langsung ke sana untuk konsultasi seputar masalah motor teman-teman. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Totong. Amazing loh, Pak. Terima kasih. Plus juga ini loh, Pak. Yang Langa lihat dari Pak Totong itu adalah aset tua-tua loh, Pak. Dukang memang Langa ikut. Jadi Ngelangan teh kayak nggak bayangkan banyak lamun Langa kolot acip, awak gede hidung. Tapi kalau lihat bapak gitunya, asa kok gak ada berubah gitu ta. Jadi mudanya teh bener beda ngelamun nggak kenal Pak Totong kia, udah terus gitu Pak ta. Alhamdulillah kalau begitu ya. Kuncinya kali senang olahraga, senang hiburan, sama gawain sama yang gini-gini. Rugi nalangan gaul jeung Carlote kieu. Jadi terekolot ya. Tapi memang loh Pak Langa di lari Pak bisa berani klaim paling muda banyak. Iya, paling muda. Pak Eri, Pak Totong, A. Erwin, Pak Haji. Oh ya Pak Haji langsung baru buka insu semua. Luar biasa. Jadi selain muda terus Pak, yang Langa lihat dari Pak Totong adalah kreativitas. Amazing loh Pak, asli. Jadi teman-temannya kalau misalnya teman-teman mungkin ya kalau Pak Totong melihat mesin rusak, sok aratul gitu dah. Jangankan yang bersifat berbau otomotif, yang di luar itu pun kadang-kadang yang betulin dulu mah suka betulin lah kayak elektronik ya kayak TV segala macam dulu sering. Karena kesini-sininya kayaknya perlu penanganan khusus yang harus ngejelip diam gitu, yang ngoprek gitu ya. Akhirnya saya tinggalin tuh yang elektronik. Nah, saya terusin ke tekniknya. Ya kadang-kadang ya gitu, kalau elektroniknya sih kalau di tempat-tempat kayak acara-acara apa juga, ini ada yang suara mic-nya nggak enak, gatel itu pengen betulin gitu. Keren loh. Jadi sakur nu aya mesinan. Iya, sakur aya mesinan. Sakur dioprek luar biasa. Plus juga gini loh teman-teman, kalau teman-teman lihat usia 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, HP-nya halus. HP-nya bagus loh Pak, HP apa namanya? Xiaomi berapa, Redmi berapa, Oppo, iPhone segala macamnya. Tapi mereka hanya fungsi untuk WA. Iya. Jadi mungkin kegulung kalapatnya gitu Pak. Tapi ketika melihat patoknya Bapak gitu ya. Jadi teknologi sekarang ini justru malah diimbangi gitu Pak. Jadi, itu keren loh Pak. Jadi kalau saya itu generasi yang hidup di dua generasi. Generasi 90-an itu kan dulu ya belum punya HP, belum ada HP segala macam, masih limited dia orang-orang tertentu aja yang punya HP. Sampai ke masuk ke dulu dunia generasi yang sekarang milenial gitu kan. Jadi saya harus sedikitnya harus bisa ngimbangin lah gitu. Keren. Harus ngimbangin ngoprek karena emang
basicnya juga orangnya suka ngoprek-ngoprek gitu. Dulu juga basicnya teknik, saya bisa bekerja di kantor menangani computerized gitu. Kayaknya kurang nyambung ya. Kalau dipikir-pikir gitu. Keren. Plus juga gini loh teman-teman, jadi Pak Tatang bukan hanya berkecimpung di dunia otomotif, tapi kalau teman-teman main ke sini ke Dennis Motor, di sini ada CCTV, pasang sendiri. Luar biasa. Di mana aja? Oh, itu satu. Ada satu sama dua di sana. Ada sana. Jadi ada 2 CCTV, itu pasang sendiri, rakit sendiri. Jadi sebetulnya bukan hanya otomotif saja berarti banyak. Jadi teman-teman yang ingin pasang CCTV, yang ingin apa, bisa langsung hubungi Pak Tatang. Konsultasi lah. Luar biasa. Amazing loh. Jadi Langga kesini tuh ibarat ke rumahnya, masuk ke rumah Tony Stark gitu, Pak. Apa tuh? Iron Man. Oh, Iron Man. Tapi bukan Odading Mang Oleh, bukan. Jadi alat-alat yang aneh-aneh, unik-unik yang notabene hanya Langga temukan di bengkel-bengkel besar, Langga bisa temukan di sini loh. Keren loh. Jadi ini amazing sekali. Jadi kalau teman-teman ada kenalatnya, nggak perlu ke bengkel-bengkel yang lain, masuk Kadima udah gitu ta. Ada tire changernya langsung pakai mesin, kemudian ada nitrogen, ada mesin baut dan lain-lain semacamnya, ada gurinda juga, lengkap loh. Amazing loh. Jadi alhamdulillah. Luar biasa. Tapi gini loh Pak, kalau kita bicara tentang otomotif, sebetulnya mah kan setiap tahun teknologi akan semakin baru, semakin berkembang. Semakin berkembang. Tapi kerennya itu loh apa? Pak Tatang mengimbangi juga. Pertanyaan Langga salah loh Pak. Jadi ketika yang lain masih pakai motor mungkin yang standar karbu atau mungkin naik ke injeksi, naik ke blue core, udah pakai blue core Pak ya? Ya udah. Pakai blue core. Teknologinya udah terbaru pisan itu Pak. Luar biasa. Jadi betul-betul mengikuti perkembangan. Mengikuti. Tapi enggak lelah loh Pak dengan dikejar-kejar teknologi. Kalau kita enjoy sebenarnya enggak juga sih. Kita enjoy, kita emang hobi di situ gitu ya, nggak terasa gitu, nggak terasa capek gitu ya. Jadi selalu pengetahuan itu selalu update gitu. Ada perkembangan sekarang teknologi apa kita ngikutin. Ya meskipun nggak semuanya kita bisa ngikutin ya, minimal kita sudah tahu lah gitu kan sedikitnya. Jadi nggak gaptek teuing lah gitu. Keren. Undangan buat Pak Tatang asli. Keren. Jadi lamun kita bicara teknologi dengan Pak Tatang, orang kudu belajar dulu sebelumnya gitu. Baru bisa mengimbangi. Karena memang ketika masuk ke dia teh aduh CCTV lah nggak tahu CCTV ku masyarakat kerjana itu iya nak. Kemudian pakai iya. Wah, ya Allah Gusti, asli. Selain CCTV apalagi yang ada di sini, Pak? Yang pernah Bapak buat? Apa ya? Kadang-kadang ada tetangga-tetangga yang katanya Pak bikinin rak sepatu katanya. Kebetulan mesin las ada. Oh, mantap. Kemarin ada yang bikin rak sepatu, kebetulan di situ kan ada pondok tuh. Ada bikin rak sepatu untuk rak buku, terus buat bikin rak itu. Jadi ngelas juga saya kadang-kadang ya ngebantu aja sebenarnya, nggak dibisniskan kalau ngelas gitu kan. Ada tetangga-tetangga yang minta tolong untuk dibikinin apa gitu, kita ada mesin lasnya ya kita lakukan gitu ya, kita bantu. Tadi lupa ya mesin las. Ya, jadi semua di sini komplit standar. Jadi tapi Langga yakin loh Pak, nggak semua di bengkel di kota gak punya nuker real Pak. Jadi hanya bengkel-bengkel tertentu yang memang ready untuk alat-alat yang wah ini ekstrim loh, asli di Cimalaka, di Ciberem. Ada di kampung gitu ta, Langga teu wani nyebut kampung di daerah iya gitu nya. Tapi teknologi bengkel semendangnya hiji dua loh Pak yang punya alat-alat itu. Ya bengkel-bengkel besar saya udah pada punya ya. Jadi keren gitu ya Allah, Gusti Pak Tatang keren luar biasa. Jadi dari mulai nitrogen, tire changer, kemudian lasan, CCTV, luar biasa. Tapi sebetulnya lamun elektronik boleh juga tuh Pak sebetulnya mah. Elektronik sebenarnya udah banyak ya yang minta tolong ke sini karena mungkin tahu ya, dulu basicnya ada yang tahu bisa elektronik juga. Ya bukan nggak mau sebenarnya,
Cuman ya itu waktu. Hmm. Kalau elektronik itu perlu waktu yang agak lama dan konsentrasi gitu kan. Oh. Jadi soalnya yang kita kerjakan tidak kasat mata gitu kan. Kalau Aletik kan? detik udah itu nggak kelihatan rusaknya apa gitu kan. Kalau Coba ada. motor masih kelihatan ini ada yang bearingnya rusak lah gitu kan, apa oblak gitu. Kalau elektronik kita nggak kelihatan mana yang rusaknya gitu. Ya kan kalau di elektronik kan kita harus tes PCB, kemudian tes komponen dari mulai dari satu-satu kan dari Ah. mengurutnya tuh. ampere meter, kita pakai ampere meter, voltmeter dan lain semacamnya. Jadi kita tes satu-satu yang rusak, ambil, Iya, cabut, betul. ganti solder. Soldernya kadang nu pageuh, kadang nu hese. Lek-lek loh sebetulnya Lek-lek elektronik itu. Cuman keuntungannya bisa elektronik dan listrik juga kan di hampir semua ya yang berhubungan dari teknik juga pasti ada elektroniknya kalau yang sekarang. Kayak motor juga sekarang udah mana sih yang nggak bakal elektronik kan? Udah ECU segala macam, fuel injection segala macam. Ya harus punya wawasan elektronik juga gitu kan. Kalau tanpa itu kayaknya jadinya ya mungkin mesinnya aja jadi ya listriknya nggak bisa cangarin gitu. Tapi karena udah satu komponen, apalagi full injeksi, jadi memang apalagi blue core, Iya. mau tidak mau berarti banyak. Motor-motor baru sekarang udah semuanya dilengkapi dengan fitur elektronik gitu kan. Kalau kita nggak tahu elektronik ya agak susah gitu. Ya, betul Pak. Langga juga ada tetangga Pak di Ciomas. Dia itu suka otak-atik juga, tapi dia buat alat-alat yang sebetulnya memang unik lah gitu Pak, dari mulai matiin lampu pakai wifi, jadi udah buat secara manual. Iya. Mungkin nextnya juga mungkin ngehidupin motor bakal pakai remote betul Pak. Oh, sangat bisa ya sebenarnya. Sangat Sekarang bisa. juga udah ada Pak ya? Udah ada. Udah ada. Sebenarnya teknologi elektronik itu unlimited sekarang. Setiap hitungan detik itu pasti ada yang baru, penemuan baru. Kalau kita bisa ngimbangin, yang satu ngimbangin pengetahuan, yang kedua ngimbangin biayanya untuk membelinya kan. Banyak fitur-fitur canggih yang baru sekarang itu. Mau buat banyak kan sekarang yang smart home gitu kan. Segalanya ya minimal kayak smart home itu kayak misalkan lampu luar bisa menyala sendiri misalnya kan. Kayak ini kan saya pakai juga kan. Ini jadi kalau yang punya saya itu lampu ruang luar itu semuanya otomatis, jadi tiap jam 6 pagi sama jam 6 sore itu ada Nyala. perubahan menyala dan mati gitu. Oke. Itu pakai alat apa Pak? Atau Kita tinggal beli, sebenarnya ada banyak sekarang alatnya. Cuman sebenarnya ya itu tinggal hobinya kita di situ mah sebenarnya bisa banyak yang kita kembangkan dari yang sudah ada gitu. ini dari mulai kapasitor, transistor, kemudian dan lain-lain lah, nggak juga lupa itu. Dulu tuh saya belajar elektronik tuh udah waktu STM tuh. Oh mantap. STM ubek temen kok pada bikinin ampli dulu mah ya. Dikasih uang jajan berapa ya dulu, mungkin ribuan perak apa 300-an atau ya, beli sisain gitu ya. Uang jajannya nggak dijadanin, beliin itu spare part oponen tuh kayak Elko, beli PCB-nya kubu-kubu jadi ampli gitu ya. Dulu gitu tuh dulunya, padahal STM-nya STM mesin dulu. Nyagegang berarti Pak ya? Nyagegang dua kaki ya. Jadi mesin masuk. Jadi ternyata sekarang yang diperlukan itu gitu ya, antara dua sisi itu teknik sama elektrik itu emang udah dipadukan sekarang. Contohnya ya di motor itu, di motor itu emang dua-duanya emang harus disatukan. Jadi kan kalau di TV itu full elektronik, tapi kalau di motor itu udah bentuk kecil dari komponen teknik dan juga komponen teknik dan juga komponen elektronik banyak. Elektronik betul. Karena ada listriknya, kemudian juga ada. Kalau dulu mungkin kayak motor-motor jauh dulu tuh masih pakai platina. Platina itu kan mekanis ya, ketok. Kesini-sininya ganti elektronik pakai CDI. Kesini-sininya lagi pakai injection, pakai ECU. Ya. Udah semakin sini berubah lagi, berkembang terus. Luar biasa. Keren, tepuk tangan. Buat Otong. Gagal loh. Jadi
coba lamun setiap orang di Indonesia seperti Pak Totong pasti mau aya budak nu nyarekan kolot. Mau aya nu aya budak disarekan kolot, oke lah gitu ya. Geli loh. Asa terbalik ya. Jadi ingat gitu mama gitu, jangan kieu ya. Geus dibeja nanti kieu carana. Masih we nguluk jadi tuh kenapa malah nyarekan kolot. Iya lamun semua orang yang sebut saja usia senior 40 tahun ke atas seperti Pak Totong mau aya istilah budak doraka ka kolot. Nyarekan kolot na mau aya. Asli teh mah. Tah kieu cara nyen grup teh kumaha kieu ya pencet ieu. Jangan kumaha deui tapi kan telepon ya Allah Gusti. Itulah. Tapi istilah nama dengan mereka siapapun mau belajar lagi artinya tidak menutup dunia untuk perubahan, itulah nggak tepuk tangan Pak salut. Dan kuncinya jangan pamrih. Dulu waktu saya karena basicnya teknik ya, kerja di lapangan. Di lapangan ya berbau mesin, berbau lapangan lah tahu sendiri. Tapi ketika ada alat-alat komputer, ada alat-alat listrik, saya kok terpanggil untuk kalau ada yang rusak saya betulin gitu ya. Ada komputer yang misalkan printernya mati, aduh kabelnya nih segala macam. Oh, kayaknya harus manggil teknisi resminya lama, saya benerin sendiri gitu. Ternyata orang lain tuh ngelihat gitu. Si bapak ini kayaknya bisa komputer juga nih kayaknya gitu. Itu mulainya saya dipanggil waktu itu 2007 kalau nggak salah. 2007, tuh pindah ke kantor katanya, jangan di lapangan lagi. Tarik ke kantor berarti Pak. Jadi ngumprak ke depan komputer. Dulu waktu zaman pakai komputer pakai program apa itu Pak? Ngebuat apa? Masih Windows 3.1.1, masih DOS mungkin ya saya udah pegang komputer itu. Serius Pak? Iya masih DOS, belum ada Windows-nya. Kesini-sini Windows 3.1.1, Windows 95, 98. Terus Windows XP, Windows 7, wow, kalau sampai ke sini sampai sekarang udah Windows 10. Sekarang udah 10. Ini pakai DOS itu, tapi itu menjalankan mesin pakai DOS. Iya, pakai DOS dulu. Pakai DOS mesin. Jadi bukan menjalankan semesin loh, beberapa mesin yang udah pakai komputer kan di pabrik itu kebetulan mesinnya emang dari luar gitu kan. Enak beberapa yang udah komputernya juga merek IBM itu legend kan, besi semua itunya. Wah, keyboardnya juga keguyur kopi nggak apa-apa. Wah itu mah dok. Mesin tik berarti banyak? Iya kayak mesin tik dulu kemarin. Kesini-sininya itu makanya regenerasi terus ganti lagi, udah pakai Windows ganti lagi, dan itu selalu ada berkembang. Tahu-tahu sekarang semakin tipis, semakin dijingjing gitu. Begini saya bisa. Berarti Bapak menyaksikan perkembangan teknologi. Menyaksikan banget dari nggak ada jadi ada, dari nggak canggih sampai canggih gitu. Oh, luar biasa. Makanya saya hidup di dua generasi itu ya. Iya, betul. Tahun 90-an sama Mel ini. Hebat. Dulu itu Pak Langga pernah belajar komputer itu SMP. SMP itu pakai Windows 95. 95 ya. 95 udah lama berarti. 2006 2007-an. 95 kemudian naik ke XP. Yeah. Naik ke 7. 8 pernah sebentar pakai 10. Berarti Langga hanya mengalami zaman XP ke atas. Ada 95 lah kalau berarti kan Langga nggak ngalamin DOS, nggak ngalamin dulu itu aplikasi buat nyetaknya itu apa ya namanya? Ada Lotus ya. Kalau sekarang Lotus itu dulu. Kalau sekarang tuh ini Excel itu Lotus. Jadi kalau pengen garis tuh kayak harus kita program, pengen garis tebal, harus garis melintang, garis ke sini vertikal gitu. Itu harus diketik dulu. Kalau sekarang tinggal klik aja. Dulu Pak bikin apa? Huruf tebal aja susahnya minta ampun. Itu teh. Iya dulu waktu pakai DOS itu. Oh berarti benar bahasa pemrograman paling tua udah tua itu DOS itu. Tapi eta bisa kumaha apa jadi kan teknologi model printer banyak. Kadang tengah atasnya kieu ya. Kumaha caranya dari mulai prosesor dan mulai ini
dicetak dalam menjadi tinta di kertas, bisa ngebentuk sesuatu gitu. Betul. Ini teknologi yang emang udah sini-sininya itu emang udah canggih banget. Kita mungkin orang Indonesia masih agak tertatih-tatih untuk ngikutin. Kita masih pengguna banyak. Kita betul. masih pengguna, bukan pencipta. Jadi mulai kalau printer itu kan Canon, Epson, Brother, Samsung, HP. Dari dulu masih zaman saya masih dosmetrik. Oh, masih dosmetrik. Itu kalau di rumah ada bunyinya, punya komputer ya. Masih jarang itu ada gitu. Oh, di rumahnya ada komputer berarti. Kalau sekarang nggak tahu nih ada punya komputer apa enggak, bunyi juga komputernya. Dulu itu gini loh Pak, waktu zaman SD, Bill Gates pernah ngomong, setiap orang suatu hari nanti dunia bakal pakai Windows. Pakai komputer. Dan sistem semua komputer pakai Windows. Itu satu. Sekarang 2020 berarti kan kita semua nggak pakai Windows lagi. Plus juga kita nggak pakai komputer lagi. Dibuat lebih ringkas, lebih singkat hanya dengan smartphone. Android. Windows pun nggak disebut kalah sih Pak, dan memang masih menang. Cuman perlahan bakal mungkin bisa tergantikan. Jadi ketika Microsoft Word, Microsoft Excel bisa masuk Android, udah bahkan sekarang udah masuk. Karena di Android Microsoft udah ada. Udah ada. Mau ngapain lagi? Tinggal nunggu aja sebetulnya mah, ibarat Nokia, Symbian. Bapak mengalami? Symbian iya, Linux. Oh, mantap. Dulu BB paling rame. Jebret hilang. Tiba-tiba kalau dulu sekaligus kalau itu yang mah punya BB, orang tertentu. Minta pinnya aja jangan dikasih. Sekarang bebas banget. Udah gak ada arti lah sekarang BB itu. Jadi BBM zaman-zamannya rame, kemudian apalagi banyak. Symbian, Nokia sekarang hilang. Kemudian berarti kan tinggal Android ya pokoknya Pak. Yang sistemnya Android sekarang bertahan. Dan yang canggihnya itu Android itu emang serba banyak fiturnya lengkap dan banyak yang gratis aplikasinya gitu kan, dibandingkan dengan Apple. Apple lebih mahal. Ini memang untuk kalangan tertentu lah gitu banyak. Tapi dulu tuh waktu masih pakai Symbian itu ya, Nokia 3310 atau berapa. Keren. Saya bilang, aduh ini kayaknya dulu kan udah ada yang berwarna juga ya, yang Nokia gitu. Ini mau buka istilahnya nge-google aja susahnya minta ampun gitu ya, udah speednya lambat, emot gitu. Kayaknya sama kayak kalau ini aplikasinya bisa diperbaharui, lebih canggih, kayaknya bagus amat nih. Tiba-tiba celing ya ada Android ya. Wah ini dia bilang gitu nih. Nih yang saya perlu ada semua di sini nih. Semua berubah berarti. Dulu itu pernah ngalaman Pak, zaman pakai HP 6600 Nokia. Bisa internet? Bisa ya. Berapa? Bisa masuk internet bisa. Palingnya mungkin baca artikel dikit atau gambarnya juga kecil-kecil gitu kan. Ayeuna itu zaman masih mahal banyak. Masih mahal. Itu di atas 2 juta udah baru bisa internetan kan. Luar biasa. Plus juga untuk sinyalnya juga dulu GPRS. Ya, saya ngalamin punya nomor simpati, terus saudara punya XL. Nggak bisa itu SMS dulu. Hah? Oh ngalamin Pak? Ngalamin saya. Ngalamin itu beli nomor aja yang sekarang masih dipakai itu dulu belinya 575.000. Tahun 2000-an kalau nggak salah, tahun 2000-an. Itu SMS ke adek gitu ya, yang XL nggak bisa itu kalau dari simpati. Oh, apa ngalaman Pak? Ngalamin. Kesini-sininya mulai bisa antar operator. Keren loh. Oh, dulu mah nggak bisa tuh. Nggak bisa itu. Iya, kalau simpati. Simpati, kecuali telepon ya. Kalau telepon bisa antar operator. Keren. Kalau sekarang harga perdana berapaan Pak? 5.000. Namanya kia-kia. Bagi-bagi malah. Aduh. Saya 575 gitu, ada saya yang beli 1 juta gitu. Ekstrim. Nomor gitu juta. Balanga pernah loh Pak beli kartu perdana 1.500 perak. Nomor unggul 1.500 perakan itu tuh. Gak ada pulsaan 1.500 perak gitu tuh.
Ya Allah, Gusti keren. Plus juga sekarang apa Pak? Ada itu Pak teh. Harus registrasi. Untuk itu yang Jadi, bikin agak tertib lah. Tertib lah, sekarang tertib. Nggak sembarang orang lagi. Dulu Saya makan tuh masih di beberapa counter kalau ngisi pulsa ya, suka ditanyain, Pak, ini nomornya kurang 1 katanya. Iya, nomor jadul banget. Masih 11 digit. masih pernah digit Pak? Oh. Mantap, luar biasa. Yang dulu pernah 9 digit pernah. Itu Tri. yang oh yang tri. Itu pernah 11 9 Pak. Sepuh Ket Kalau pokoknya nama Tri nu ngarusak eta mah Tri itu waktu dulu itu. Zaman-zaman Tri. Tapi kalau ngomong kita lagi ngobrol otomotif atau Luar biasa. Jadi kita berbeloknya nikung. nikung pisan. Kita kembali ke otomotif luar biasa. Jadi guys, kita ngobrolin perkembangan zaman loh, Pak. Iya betul. Tapi nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindarin gitu. Kita harus ikutin. Betul. Cuman memang kita masuk lagi ke otomotif, Pak. Karena memang sekarang kita di bengkel, jadi nggak nyambung kalau kita ngobrolin Profinder dan lain-lain. Tapi gini loh, Pak, kalau kita bicara mesin apa yang belum pernah Bapak perbaiki? Mesin Pompa? Pompa sering. Sering. Kemarin tuh ada beberapa ya yang Pompa air, Pak? Iya, pompa air. Ya, kita coba betulin. Ada beberapa yang masih ya bisa gitu ya. Ada beberapa juga yang udah nggak bisa. Yang bisa kita betulin. Kadang-kadang kerusakannya sepele, kadang-kadang cuman macet gitu ya. Kita bongkar, bersihin, jalan lagi, bawa gitu kan. Ada lagi yang tuh mesin cuci gitu ya. Mesin cuci. Ini saya bilang bengkel apa bengkel motor apa bengkel. Mesin cuci. Ya udah bawa sini nggak apa-apa lah, saya bilang gitu, daripada bawa jauh-jauh bawa ke Cimalang atau ke Sumedang nggak bengkel. Ya udah nggak apa-apa bawa bengkel sini. Toh saya juga berusaha bisa lah gitu kan. Saya usahain bisa. Ada itu yang servis mesin cuci. Sampai tetangga Pak tukang cenah ieu panci legangna copot. Ada itu, Pak? Ada juga. Padahal itu nggak ada mesinnya loh, Pak. Nggak ada mesinnya. Berarti dari mulai pompa kemudian pompa air, kemudian mesin cuci, motor, udah mobil. Mobil dulunya sebenarnya saya lama, basicnya di mobil juga lama. Karena kesini-sininya mungkin ada beberapa teman-teman di Lariba juga yang suka. Pak Totong pernah sekali Bu siapa tuh yang di Gang Ojan itu siapa namanya? Teh Ritni. Kan yang satunya lagi tuh. Oh, ada gitu di Gang Ojan? Itu mobilnya kemarin tuh Pak cenah biasa ngalareskeun mobil tuh harus teh aya mobil mah aya biasa mah teh nya cobian we gitu kan. Ieu nutan katanya. Periksa ke sana, oprek sebentar. Saya bawa pulang ke sini waktu itu, oprek lagi di sini, betulin sebentar, sehari beres. Alhamdulillah tuh dari situ, pas kebetulan aja mungkin ya, jadi bagus lagi. Terima kasih ya katanya. Terus Pak Ketua juga pernah sekali betulin waktu itu starternya. Gitu. Ya mungkin yang sebatas masih ringan-ringan masih bisa di mobil. Waktu di Cimalaka juga waktu itu kan sebelum pindah ke sini kita buka ruko di Cimalaka. Apa punya ruko? Buka ruko di Cimalaka. Pas depan di Indomaret tuh ya, sebelum BRI sebelah kanan. Ada mobil yang habis dari undangan kali ya ke Jakarta, dia mau pulang ke Jakarta, mobilnya mogok ke situ. Ya kebetulan kita juga ya basicnya teknik lah gitu kan. Mobil juga sama aja kan gitu. Alhamdulillah kita bisa betul gitu. Cuman emang untuk buka resmi bengkel mobil itu mungkin perlu modal yang besar gitu kan. Karena peralatannya juga nggak murah gitu ya. Kayak misalkan kita harus punya car lifter gitu kan, harus punya dongkrak besar. Oh ya betul. Harus punya mungkin minimal balancer gitu, balancing gitu, spuring gitu kan. Baru mungkin pengennya sih cita-cita tuh pengen punya bengkel mobil sama cucian mobilnya gitu yang jadi satu kan. Saya sering lihat gitu ya, bengkel mobil, spuring, balancing, cuci mobil juga gitu kan.
kayaknya bagus kita buat prospek ke depan gitu. Pengen sih ke depannya mungkin kalau ada rezeki sama Amin. Bismillah. pengen mengembangkan ke bengkel mobil. Luar biasa. Bismillah, kita doakan bersama-sama Pak. Amin. Motor, mesin pompa, kemudian mobil, apalagi mesin Pak? Di luar elektronik Pak, mesin? Di luar elektronik, mesin waktu itu pernah mesin jahit juga pernah mesin jahit listrik. Mesin jahit listrik. Bukan yang bukan. Oh, bukan. Mesin jahit listrik. Kalau itu kan mesin jahit masih mekanis ya. Kalau itu mesin jahit listrik. Terus waktu itu pernah ada di luar motor ya, kayak chainsaw gitu kan, yang penting potong rumput itu kan, potong rumput, terus mesin untuk nebang pohon. Juga karena basicnya masih sama-sama otomotif, why not gitu kan kita kerjakan. Keren. Tapi ini loh Pak, adalah sama gelitik langga loh Pak. Kan dalam mesin itu ada dua sumber bahan bakar, bisa listrik, bisa bahan bakar atau bensin atau lain-lain. Ya kalau di otomotif itu sebenarnya dua sama kalau di bensin ada 2 tak sama 4 tak. Kalau di itunya ada lagi diesel sama engine diesel sama gasolin engine gitu kan. Ada gasolin, ada mobil bensin atau premium, ada lain, ada juga yang solar. Solar betul. Diesel sama mesin biasa umumnya kita. Ya, kemudian motor itu ada 2 tak, ada 4 tak. 2 tak ada 4 tak. Kemudian ada listrik, gasolin sama solar. Oke. Itu sebetulnya kalau gasolin sama solar kan mungkin satu produk. Ya. Sebetulnya diesel sama mesin biasa sama tuh Pak? Prinsip komponen lainnya sama, cuman mesinnya itu yang kayak misalkan gini, mesin 4 tak bensin sama mesin 4 tak diesel itu dari proses kerjanya karena 4 tak, 1 kali usaha 4 kali langkah orang itu sama. Yang membedakan yang dihisap adalah kalau bensin itu bensin dan udara udah tercampur dengan karburator, kalau yang lama sekarang dengan injection. Nah kalau solar yang dihisap itu udara murni. Itu bedanya. Nanti kalau 2 tak beda lagi karena langkahnya cuma 2 langkah kan. 1 kali usaha cuma 2 langkah dia. Hisap sama ekspansi bareng, pembuangan sama hisap lagi bareng gitu. Bedanya itu. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Totong. Amazing loh Pak. Tapi mohon maaf Pak, dikarenakan tadi kita ngobrolin provider. Jadi agak sedikit berbelok. Waktu sudah lumayan agak sedikit panjang. Udah habis loh Pak. Tapi mungkin sedikit Pak, mungkin 1 menit terakhir. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Kita nggak ngebahas Lariba loh Pak. Mau dibikin dua part nggak Pak? Mau sekarang apa lain waktu? Boleh, nggak apa-apa, sekarang juga nggak apa-apa. Berarti hari ini kita bahas ini, nanti kita bahas Lariba. Boleh. Siap. Jadi untuk ngobrol untuk motor sebenarnya masih bisa dibuat panjang loh Pak sebetulnya Pak. Banyak sebenarnya ya kalau kita ngobrol. Nggak ada endingnya, cuman mungkin karena durasi waktu jadi kita tutup. Nanti kita sambung di part selanjutnya, sudah asar Pak ya. Dasar kita sambung ke part selanjutnya untuk yang versi Laribanya. Karena kan tadi kita fokus dengan Shin, nanti kita sambung ke Lariba. Ya. Luar biasa, Pak Turnuan. Luar biasa. Teman-teman, terima kasih telah menonton. Nanti lanjutkan di part selanjutnya untuk cerita tentang Pak Totong sisi lain. Tadi kan sedikit kecoteng karena aku provider. Nanti kita sambung lebih lengkap lagi untuk mesinnya juga untuk Lariba. Saya tutup. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.